Selamat pagi rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang arah pergerakan harga, XAU dan juga mata uang lainnya. Jadi rekan-rekan, saya tidak bisa membalas DM dari rekan-rekan satu persatu. Jadi di sini saya akan membuatkan analisa arah pergerakan pasar yang akan kita hadapi dimulai dari tanggal 13 Januari 2025. Satu minggu penuh kita akan melihat. Di sini rekan-rekan, sebelum kita masuk ke dalam technical analisa, kita lihat dulu konsentrasi daripada fundamental atau economic calendar yang sangat berpengaruh pada minggu depan. Karena yang sangat berpengaruh itu dimulai daripada middle sampai dengan high impact, makanya di sini kita buatkan mulai dari 2 bintang sampai dengan 3 bintang. Dan di sini kita fokuskan terlebih dahulu, kita lihat economic calendar ini, data yang dominan itu adalah dari Amerika. Jadi kita akan mulai dari sana. Kalau kita memperhatikan ekonomi kalender rekan-rekan, dimulai dari tanggal 13 besok. Nah, di sini kita melihat bahwa data itu adanya laporan data dimulai dari Selasa 14 Januari. Nah, cukup banyak yang medium impact, tetapi kita akan melihat bahwa indeks harga produsen IHP-nya untuk month of month di Desember. Nah, di sini tidak ada optimisme karena data sebelumnya adalah 0,4 dan tetap sama di 0,4 rekan-rekan. Untuk Rabu, kita lihat bahwa jam 20.30 nih rekan-rekan. Nah, untuk yang data middle cukup banyak ya rekan-rekan. Tetapi kita fokus kepada yang high impact, yang bintang 3, yaitu IHK inti month of month. Kalau kita memperhatikan di sini, ini akan terjadi mix data nanti pada setengah 9, yang tadinya 0,3 ini pesimisme. Pada pukul yang sama juga year of year, tapi yang 2,7, ini cukup optimis mereka di 2,9. Jadi rekan-rekan yang nanti trading ini akan bisa menjadi kebingungan dengan data yang mix apabila muncul, sama seperti kejadian pada hari Jumat kemarin rekan-rekan pada tanggal 10. Juga pada pukul yang sama ada IHK juga month of month di Desember. Nah, ini tidak ada optimisme. Nah, hati-hati juga untuk rekan-rekan yang bertransaksi pada crude oil ya rekan-rekan, karena di sini ada data inventory minyak. Untuk hari Kamisnya juga, nah di sini cukup mix juga, ada bintang 2-nya cukup banyak. Pada setengah 9-nya rekan-rekan ada penjualan retail month of month. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, ini ada cukup optimisme pada hari Kamis. Klaim pengangguran rekan-rekan ini sangat berpengaruh ya. Klaim pengangguran dari 201 diprediksi akan menjadi 210. Jadi rekan-rekan ini bisa concern dengan data klaim pengangguran ini karena sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga XAU US dollar. Nah, ini cukup banyak ya yang akan membingungkan para traders. Juga penjualan retail untuk month of month laporan Desember. Nah, penjualan retailnya yang tadinya 0,7, nah mereka di sini terjadi pesimisme ya rekan-rekan. Pada hari Jumatnya, di sini kebanyakan bintang 2 dan bintang 3-nya tidak kita temukan. Nah, setelah kita rekan-rekan memperhatikan data utama yang menjadi fokus kita, yaitu di economic calendar, rekan-rekan harus memahami terlebih dahulu apa dampak-dampak dari data ini, sehingga kenapa dikategorikan menjadi 3 kategori. Pertama, low impact, medium impact, dan high impact. Baik, rekan-rekan, dan sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana prediksi terhadap pergerakan di emas terlebih dahulu rekan-rekan.
Kalau kita memperhatikan secara teknikalnya pergerakan daripada harga emas ini trennya masih cukup terlihat dengan jelas bahwa pergerakan harga cukup cantik, yaitu uptrend. Nah, kalau kemarin lalu kita menggunakan pivot, cuman karena hari ini marketnya close, jadi pivotnya tidak dapat kita pergunakan karena pivot yang digunakan pada hari Jumat kemarin tidak berguna pada hari ini karena market itu tutup ya, dan besok baru buka. Jadi pivotnya, support resistennya itu akan dimulai dari yang baru. Nah, kalau kita melihat dari secara teknikalnya di sini untuk emas, nah di sini kita melihat bahwa trend yang cukup cantik ya, cukup solid ya rekan-rekan. Nah, cukup solid mengalami kenaikan. Nah, di sini rekan-rekan pasti akan sangat suka yang berposisi sebagai buyer. Nah, bagi rekan-rekan kemarin yang trading pada hari Jumat, nah di sini kita sudah membuatkan suatu prediksi pada hari Jumat siang itu jam 2-an market akan naik ya rekan-rekan ya. Jadi ini sangat cukup jelas sekali sebenarnya. Artinya market ini masih cukup konsisten. Kalau kita memperhatikan dia cukup konsisten, bahkan pergerakan harga ini rekan-rekan kita lihat dia berada di tengah daripada garis yang kita buatkan. Bahkan secara teknikal juga kita bisa melihat bahwa konsistensi dari MACD moving average convergent divergent, dia convergent dengan pergerakan daripada harga ya, sama dengan harga. Nah, untuk Australia dollar US dollar, nah secara teknikal kita memperhatikan dari tren yang kita buatkan di sini, tren mengalami sideways ya, cukup datar ya rekan-rekan, di sini cukup datar. Nah, tetapi dapat kita buktikan bahwa tren itu di sini sekalipun dia sideways, dia tetap mengalami penurunan, dan juga kalau kita memperhatikan dari MACD juga ya masih dominan mengalami tekanan penurunan. Jadi rekan-rekan perhatikan juga nanti yang trading untuk Australia dollar ini data dari Australia laporan ekonomi kalendernya. Oke. Saat ini belum menentukan kapan buy kapan sell-nya ya rekan-rekan, karena berdasarkan permintaan rekan-rekan kita hanya ingin mengetahui tren pasar. Untuk euro US dollar ya masih dominan mengalami penurunan rekan-rekan. Ya ini bisa kita lihat secara jelas tren mengalami penurunan. Cukup simpel ya, dan juga dari MACD-nya juga masih sentimennya masih cukup negatif. Nah, cuman perlu diwaspadai untuk euro ini nanti di garis tengah ini ya rekan-rekan ya, yang menjadi konsentrasinya karena ada range-nya cukup bagus di sini lebarnya. Untuk untuk US dollar Kanadian ya, tren masih mengalami penurunan, tetapi secara minornya dia mengalami koreksi naik ke atas. Oke, jadi dapat kita buatkan satu simpulan rekan-rekan, karena ini mengalami koreksi. Nah, perlu diwaspadai bila mana nanti ini mengalami break ya, dari trendline yang sudah kita buatkan ya, estimasi di kisaran harga itu 1.444 ya, waspadai rekan-rekan, karena dia bisa membentuk tren yang baru, minor bisa berubah menjadi major. Untuk US dollar Swiss franc, nah ini sangat solid ya rekan-rekan ya, karena memang secara tren dia mengalami kenaikan, dan juga kita bisa melihat dari MACD-nya juga sangat solid ya, terjadinya konvergen, di mana eksternal indikator dengan pergerakan harga cukup konsisten. Untuk US dollar Japanese yen rekan-rekan kita bisa lihat sama-sama bahwa trennya mengalami kenaikan dan ini cukup solid. Nah, tetapi perlu diwaspadai karena MACD-nya mengalami divergence. Ya, divergence-nya ini mungkin bisa terjadi dia apabila nanti dia mengalami penurunan harga untuk US dollar Japanese yen-nya, artinya di mana mengalami penguatan ya, karena ini adalah mata uang indirect. Untuk pound sterling US dollar, nah kita bisa melihat trennya masih mengalami penurunan rekan-rekan, dan juga di mana informasi yang kita lihat dari MACD-nya juga. Ya, MACD. Cuman perlu diwaspadai berhubung karena MACD-nya sudah mulai mengarsir, daripada MACD-nya sudah mulai merapat, jadi ya ada kemungkinan nanti juga ada pembalikan. Tapi tergantung bagaimana ekonomi kalender juga memberikan sinyal kepada para buyer ya rekan-rekan. Nah, waspadai bagi yang berposisi sebagai seorang
seller ya, apabila dia break daripada 1.23an. Untuk crude oil rekan-rekan, ya di sini kita bisa memperhatikan bahwa sangat solid dia mengalami kenaikan yang cukup cantik, dan juga berdasarkan daripada MACD-nya juga kita bisa melihat bahwa pergerakan harga yang sedang terjadi, ya ini terjadinya konvergen yang cukup cantik ya, dimulai pada tanggal 9 bulan Januari 2025. Tetapi perlu diwaspadai bahwa arsiran daripada MACD ini, di mana red line-nya sudah mulai keluar daripada zona arsir ya, mungkin akan sedikit ada koreksi di bawah. Untuk New Zealand US dollar, nah ini cukup cantik rekan-rekan. Di sini kita tidak bisa terlalu banyak komentar karena memang di sini konvergennya sangat cantik, karena dimulai dari baik daripada pergerakan harga dan juga MACD-nya di sini, kita bisa melihat pergerakan harga yang sangat sesuai, yaitu tren penurunan rekan-rekan. Untuk silver yang terakhir, nah untuk silver kita juga bisa melihat bahwa di silver ini pergerakan harga yang mirip atau menyerupai daripada XAU US dollar, harga emas, jadi masih cenderung mengalami kenaikan rekan-rekan, dan juga di sini dibuktikan dengan MACD-nya. Cuman perlu diwaspadai karena di sini arsirannya sudah mulai keluar, red line-nya sudah mulai keluar daripada histogram daripada MACD-nya rekan-rekan. Jadi sekali lagi rekan-rekan, tolong diperhatikan data-data penting yang akan dirilis, karena penggerak daripada harga itu bukan teknikal, tetapi lebih kepada fundamental. Penggerak harga itu adalah di-trigger daripada fundamental yang terjadi. Karena buyer dan seller memperhatikan opportunity berdasarkan berita-berita, atau mereka melihat ada satu fakta-fakta yang menarik. Juga kalau misalkan rekan-rekan mengenal istilah di dalam buy rumor sell effect, nah itu juga sangat mempengaruhi. Nah, sebagai seorang traders, rekan-rekan harus mengetahui ya money management yang jelas. Money management. Jadi di sini kita tidak memberikan entry dan exit pointnya, karena cukup banyak produk nantinya yang akan dibahas jika kita buatkan. Jadi karena ini hanya menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan yang menanyakan perihal arah pergerakan pasar. Jadi sekali lagi rekan-rekan yang memilih bertransaksi di XAU US dollar, trennya memang masih mengalami kenaikan. Tapi rekan-rekan perlu ketahui bahwa money management menjadi kunci utama ya, dan level di middle price-nya di 2674-an ini rekan-rekan. Saya Marulito Wasinambela. Semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Informasi ini adalah merupakan bagian daripada edukasi, mencerdaskan seluruh rakyat atau bangsa Indonesia. Jadi bukan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan buy atau sell. Disclaimer on, segala kerugian yang terjadi adalah tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab daripada rekan-rekan. Happy trading, sukses selalu, dan cuan rekan-rekan.